kami dari kelompok Riset Lido. Perkenalkan, nama saya Dafa Gardika Putra sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Indra Masusila sebagai pemateri. Saya Maisha Sofa sebagai pemateri ketiga. Saya Aira Azahra sebagai pemateri. Selamat menonton. Biodata dari Rashid Rida, nama aslinya adalah Muhammad Rashid bin Ali Rida bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini, dan beliau lahir di kota Kolamun dekat dengan kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi, wafat pada tahun 1935 Masehi, dan dikenal sebagai pribadi yang rajin dan gemar membaca sedari kecil. Beliau menempuh pendidikan di pendidikan dasar Al-Qolamun, juga melanjutkan ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yaitu sekolah Islam nasional di Tripoli. Lalu beliau juga memperdalam ilmu agama serta pengetahuan modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Rashid Ridho. Jadi, pada masa Rashid Ridho, umat muslim itu mengalami kemunduran di berbagai bidang, seperti bidang pengetahuan, politik, hingga sosial. Hal tersebut mendorong munculnya tuntutan zaman, di mana umat muslim itu harus melakukan perubahan ataupun pembaruan. Dalam pemikirannya, Rashid Ridho itu dipengaruhi oleh dua tokoh besar, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Namun setelah Jamaluddin Al-Afghani ini wafat, beliau sangat ingin bertemu dengan Muhammad Abduh untuk belajar secara langsung tentang gagasan reformasi Islam. Akhirnya pada tahun 1897, beliau berhasil bertemu dengan Muhammad Abduh. Setelah pertemuan ini, beliau menjadi pribadi yang sangat ingin menyebarkan ide-ide pembaruan. Dengan persetujuan Muhammad Abduh, beliau berhasil menerbitkan sebuah majalah yang berjudul Al-Manaf, di mana majalah tersebut itu digunakan sebagai sarana yang pertama itu untuk menyebarkan ide-ide pembaruan Islam, yang kedua untuk memajukan umat Islam, dan yang terakhir itu untuk membebaskan umat Islam dari penjajahan. Sekian, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok pemikiran dari Rashid Ridho. Yang pertama yaitu banyak umat Islam yang berpaling dari ajaran umat Islam. Seperti kita tahu di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang berpaling, maka itu termasuk salah satu faktor mundurnya kemajuan peradaban Islam. Yang kedua yaitu banyaknya paham fatalisme. Fatalisme itu seperti takdir. Jadi banyak umat Islam yang menganggap, oh ini udah takdir, ngapain beribadah, kita juga nanti mati kok, ngapain beribadah. Karena banyak yang berpikir seperti itu, makanya menjadi salah satu penyebab makanya kemundurannya umat Islam pada masa modern ini. Yang ketiga yaitu Rashid Ridho juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan itu sangat diperlukan dan tidak menentang ajaran agama Islam. Jadi Rashid Ridho juga meyakini bahwa umat Islam juga harus belajar ilmu pengetahuan modern supaya maju untuk umat Islam. Yang keempat yaitu Rashid Ridho juga berkata jika ingin umat Islam maju di masa modern, makanya dibutuhkannya persatuan dan kesatuan. Mungkin dari pemikiran tersebut. Selanjutnya ada 5 kitab yang ditulis oleh Rashid Ridho. Yang pertama itu ada Tahrir Al-Ustadz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh yang menjelaskan tentang biografi Imam Muhammad Abduh yang ditulis oleh Rashid Ridho untuk mengabadikan pemikiran dunia. Lalu yang kedua itu ada Nida Lil Al-Latif atau panggilan terhadap kaum wanita yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban wanita dalam Islam. Lalu yang ketiga itu ada Al-Wahyu atau Wahyu Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang hakikat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat itu ada Yusr al-Islam wa Usul al-Tashri al-Am atau kemudahan Islam dan prinsip-prinsip umum dan syariat yang menjelaskan tentang buku mengenai kemudahan ajaran Islam dan dasar-dasar penetapan hukum Islam. Lalu yang terakhir itu ada buku Al-Mar'ah Al-Salihah atau hak-hak wanita muslimah yang menjelaskan karya yang menyoroti kependudukan dan hak-hak wanita solehah dalam pandangan. Jadi kesimpulannya, Rashid Ridho adalah salah satu tokoh Islam pada masa modern yang menekankan bahwa kita harus kembali ke ajaran Islam yang murni, ijtihad, serta keterbukaan terhadap pengetahuan modern. Dari pemikirannya dapat disimpulkan
menunjukkan bahwa Islam dapat mengalami kemajuan jika kita memperkuat persatuan, juga menambah semangat belajar kita serta tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Lalu, manfaat dari mempelajari ini adalah menambah wawasan bahwa Islam selaras dengan perkembangan zaman, juga memotivasi untuk lebih semangat menuntut ilmu, serta mendorong semangat agar bisa memperbaiki diri demi kemajuan umat. Kami tutup, jika kita ada salah kata kita mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum